semuanya, selamat datang di podcast kita berdua. Jadi hari ini kita akan membahas kisah true crime paling gelap dan mengerikan dari Hong Kong. Dan kasus kali ini, jujur saja ini salah satu kasus yang paling disturbing yang pernah kita bahas. Kasus yang sampai sekarang masih bikin banyak orang di Hong Kong merinding. Hello Kitty Murder Case. Dengar namanya mungkin terdengar aneh, bahkan seperti sesuatu yang gak serius, tapi percayalah, ini adalah salah satu kasus penyiksaan paling brutal dalam sejarah kriminal Hong Kong. Kasus ini terjadi tahun 1999. Korbannya seorang perempuan muda bernama Fan Man-yi, dan apa yang dilakukan para pelaku padanya selama berminggu-minggu benar-benar di luar nalar manusia. Sebelum kita masuk ke kronologi, kita kenalan dulu nih dengan tokoh korbannya. Fan Man-yi ini lahir tahun 1975. Masa kecilnya nggak mudah. Dia tumbuh di lingkungan yang keras, keluar dari rumah sejak usia belasan, dan hidup berpindah-pindah. Di usia remaja, dia mulai bekerja sebagai hostess dan kemudian terlibat dalam dunia prostitusi. Hidupnya penuh ketidakstabilan. Dia sempat punya anak laki-laki, tapi hak asuhnya tidak di tangannya. Orang-orang yang mengenalnya bilang dia orangnya ceria, tapi juga rapuh. Dia hidup dari satu klien ke klien lain, mencoba bertahan, dan disinilah semuanya mulai mengarah ke tragedi. Sekitar awal 1999, Fan Man-yi bertemu dengan seorang pria bernama Chan Man-lok. Dia adalah anggota triad organisasi kriminal di Hong Kong. Chan dikenal sadis, manipulatif, dan punya riwayat kekerasan. Dia juga terlibat narkoba. Fan pernah mencuri dompet milik Chan dan mencuri uangnya sekitar 4.000 Hong Kong dolar. Chan marah besar, tapi bukannya melapor polisi, dia memilih untuk menghukum Fan dengan caranya sendiri. Dan disinilah mimpi buruk itu dimulai. Sekitar bulan Maret 1999, Chan dan dua rekannya, Leung Sing Cho dan Lee Wai Lun, menculik Fan Man-yi. Mereka membawanya ke sebuah apartemen kecil di kawasan Sim Sa Tsui, Kowloon. Apartemen itu sempit, berantakan, penuh narkoba, dan di tempat itulah Fan disekap selama kurang lebih 1 bulan. Apa yang terjadi selama 1 bulan itu benar-benar di luar batas kemanusiaan. Fan dibukuli hampir setiap hari. Dia dibakar dengan putung rokok, disiram air panas, dipukul dengan batang besi dan kabel listrik, dipaksa menelan kotoran manusia. Kadang mereka mengikatnya, kadang membiarkannya telanjang, kadang menertawakannya saat dia menangis dan memohon. Mereka juga merekam dan memotretnya saat disiksa. Yang bikin makin ngeri, mereka menganggap ini hiburan. Mereka mengundang seorang gadis remaja yang berusia 13 tahun, yang kemudian menjadi saksi utama di persidangan untuk ikut menyaksikan penyiksaan itu. Remaja ini melihat langsung bagaimana Fan dipukuli, dibakar, dan dipermalukan. Bahkan, ia juga ikut menyiksanya. Dan dia tidak melapor, dia takut. Setelah sekitar 1 bulan disiksa, tubuh Fan sudah sangat lemah. Luka-lukanya parah, infeksi di mana-mana, kurang makan, trauma fisik, dan mental ekstrim. Suatu hari di pertengahan April 1999, Fan kehilangan kesadarannya. Dia berhenti bergerak. Chan dan teman-temannya panik. Tapi alih-alih memanggil ambulans, mereka melakukan sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Untuk menghilangkan jejak, mereka memotong tubuh Fan. Sesudah memotong tubuh Fan, mereka merebusnya untuk menghilangkan bau amis dari darah itu. Beberapa bagian dibuang. Kepalanya dimasukkan ke dalam boneka Hello Kitty besar. Ya, boneka karakter anak-anak yang polos dan lucu. Itulah asal nama kasus ini. Tengkoraknya kemudian ditemukan tersembunyi di dalam boneka tersebut ketika polisi melakukan penggerebekan. Kasus ini terbongkar bukan karena penyelidikan canggih, tapi karena rasa bersalah. Gadis 13 tahun tadi akhirnya tidak tahan. Dia datang ke polisi dan bilang bahwa dia dihantui oleh hantu perempuan. Awalnya polisi skeptis, tapi setelah interogasi lebih lanjut, ceritanya mulai masuk akal. Polisi menggerebek apartemen tersebut. Yang mereka temukan sisa-sisa tubuh, tengkorak dalam boneka Hello Kitty, gigi, organ dalam yang sudah membusuk. Apartemen itu penuh bekas darah.
Chang Man-lok, Leo Shin-cho, dan Lee Wai-lun ditangkap dan diadili tahun 2000. Karena kondisi tubuh korban sudah sangat hancur, penyebab kematian pastinya sulit ditentukan. Akhirnya mereka didakwa bukan atas pembunuhan langsung, tetapi manslaughter, pembunuhan tanpa niat langsung. Mereka dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Kasus ini mengguncang Hong Kong. Media besar-besaran memberitakannya. Banyak orang mempertanyakan kekerasan dalam budaya triad dan lemahnya perlindungan terhadap perempuan rentan. Apartemen tempat kejadian menjadi lokasi yang dianggap berhantu. Bahkan ada cerita urban legend tentang arwah Van yang masih gentayangan. Tapi di balik semua itu, ini adalah kisah tentang seseorang hidupnya sudah sulit dan berakhir dengan cara yang tak terbayang. Kasus Hello Kitty Murder bukan cuma soal kebrutalan, ini juga soal bagaimana seseorang bisa kehilangan kemanusiaannya sepenuhnya. Dan bagaimana korban seperti Van Mani seringkali datang dari latar belakang yang sudah rapuh sejak awal. Semoga kisah ini bisa jadi pengingat bahwa kejahatan yang paling mengerikan sering terjadi di balik pintu tertutup. Terima kasih sudah mendengarkan. Kalau kamu merasa kasus ini berat, ambil waktu untuk istirahat sejenak. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.